Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my name is Tauran Sakober Ismail, and today we will learn about the existence of compound and complex sentences in a personal letter. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penggunaan kalimat compound dan kompleks dalam penulisan surat pribadi. Compound atau complex sentences ini familiar dengan istilah kalimat majemuk dan majemuk bertingkat atau campuran ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. The function of compound and complex sentences is to make the text become more efficient and to avoid the text become wordy. Fungsi dari penggunaan atau penulisan kalimat compound dan kompleks ini atau kalimat majemuk dan majemuk bertingkat ini itu agar si teks menjadi lebih efisien, singkat, padat, dan jelas. Dan untuk menghindari penulisan teksnya itu menjadi lebih bertele-tele atau terlalu terjadi pemborosan kata. A compound sentence is a sentence built from combining two most similar sentences by using conjunctions and, or, and but. Sebuah kalimat majemuk merupakan gabungan dari dua kalimat atau lebih yang identik atau mirip ya, hampir mirip. Mirip dalam arti struktur atau pola kalimatnya yang mencakup subjek, predikat atau verb, dan objek. Kemudian penggabungan dua kalimat ini ditandai dengan adanya conjunctions atau kata hubung dan, atau, dan tapi. The conjunction and is used to express a positive statement, while but is used to express a negative statement, and or to express a preference statement. Jadi penggunaan kata hubung dan dalam kalimat majemuk itu digunakan untuk mengekspresikan sebuah pernyataan positif. Sedangkan tapi itu digunakan untuk mengekspresikan sebuah pernyataan negatif, dan atau digunakan untuk preferensi atau sebuah pilihan condong kemana. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. As you can see at the right side of your screen, di sini sudah terpampang jelas ya contoh surat pribadi. Di sini kita akan langsung menganalisa kalimat majemuk dan kalimat majemuk bertingkat yang berada di dalamnya. Yang pertama ini ada it was an inspiring and unforgettable experience. Ini merupakan kalimat majemuk ya dengan menggunakan kata hubung dan. Kalau diuraikan menjadi seperti ini. Dari satu kalimat majemuk ini, it was an inspiring and unforgettable experience. Ini merupakan satu kalimat majemuk yang mencakup dua ide atau pesan di dalamnya. Dua ide atau dua pesan ini disatukan menjadi satu kalimat majemuk atau satu kalimat compound sehingga tidak terjadi pemborosan kata, lebih singkat dan lebih jelas penyampaian maknanya. Kalau diuraikan aslinya seperti ini. It was an inspiring experience and it was an unforgettable experience. Nah, kira-kira seperti ini. Si penulis ini mencoba menyampaikan dua pesan. It was an inspiring experience and it was an unforgettable experience. Ini menjadi terlalu bertele-tele ya, atau pemborosan kata. Nah, itulah guna dari kalimat compound yang menggunakan kata hubung dan. Mari kita lihat struktur atau pola kalimatnya. Seperti yang bisa dilihat ya, di sini subjek dari kedua kalimat sama, ya. Kemudian ada to be, was juga. Yang membedakan di sini adalah objek dari kedua kalimatnya ya. An inspiring experience and an unforgettable experience. Nah, dari kedua kalimat ini apabila digabungkan, struktur atau komponen yang sama itu tidak perlu diulang kembali. It was subject dan to be-nya tidak perlu diulang.
Nah, yang diulang itu, yang disebutkan itu dalam kalimat majemuk adalah dua objek yang berbeda. Dua objek dari kedua kalimat. It was an inspiring dan and unforgettable experience. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, penggabungan dua ide, dua pesan atau dua kalimat yang hampir mirip itu digabungkan dengan cara meletakkan kata hubungnya kepada dua komponen yang berbeda. Di sini kan komponen yang berbeda dalam kalimatnya itu terletak pada objeknya, sehingga si kata hubung dannya ini diletakkan di antara kedua objek tersebut atau dua komponen tersebut. Nah, kira-kira seperti itu penggabungan dua kalimat atau dua ide sehingga menghasilkan kalimat compound atau kalimat majemuk. Kemudian selain kata hubung dan, itu ada juga kata hubung tapi, digunakan untuk mengekspresikan negative statement atau pernyataan negatif. Contohnya seperti ini. You may kind of explore it with bikes or cars, but I wouldn't recommend it. Nah, ini contoh dari kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung tapi. Di sini kalimat pertamanya, you may kind of explore it with bikes or cars. Kamu boleh berkeliling dengan mengendarai sepeda motor atau mobil, tapi saya tidak akan menyarankan hal itu. Nah, inilah salah satu contoh kalimat majemuk yang menyatakan negative statement, ya, menyatakan sebuah pernyataan negatif. Kemudian kata hubung yang ketiga dalam kalimat majemuk atau compound sentence itu ada atau or, digunakan untuk mengekspresikan a preference, jadi sebuah pilihan, ya. Nah, contohnya ini. You can either travel the savannah by walking or riding a horse. Jadi or ini digunakan untuk preferensi, ya, atau untuk suatu pilihan. Ya, kalau diuraikan menjadi seperti ini. You can travel the savannah by walking, or you can travel the savannah by riding a horse. Nah, kira-kira seperti ini. Si penulis seperti biasa ingin menyampaikan dua ide atau dua pesan, ya, dalam tulisannya. You can travel the savannah by walking or by riding a horse. Karena di sini sama, ya, strukturnya sampai sini, sehingga yang ini bisa dihapus dan menggabungkan dua komponen yang berbeda, yaitu walking atau riding a horse. Kira-kira seperti ini contoh kalimat majemuk yang menyatakan preferensi atau pilihan dengan menggunakan kata hubung atau. Yeah, a complex sentence consists of dependent and independent clauses that are connected by using conjunctions so, because, although, and so on. Dependent clause in the complex sentence is a group of words that cannot stand alone in holding its meaning, while independent clause has the opposite meaning. Jadi, sebuah kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat terdiri dari dependent dan independent clause. Dependent dan independent clause ini kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia dikenal dengan istilah anak kalimat dan induk kalimat. Sama halnya seperti compound sentence, complex sentence itu ditandai dengan adanya kata hubung so, because, although, dan lain sebagainya. Dependent clause atau anak kalimat adalah serangkaian kata yang apabila dipisahkan dari induk kalimatnya itu tidak dapat berdiri sendiri dalam mempertahankan makna atau pesan yang ingin disampaikannya. Dan kemudian the conjunction so is used to express a conclusive statement. Kata hubung so atau jadi itu digunakan dalam mengekspresikan sebuah pernyataan kesimpulan, karena untuk menyatakan sebuah hubungan sebab akibat, dan
although atau walaupun digunakan untuk mengekspresikan sebuah pernyataan kontras atau perbandingan ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini, you may kind of explore with bikes or cars, but I wouldn't recommend it because exploring the savannah by riding a bike or car would ruin the moment. Ini adalah contoh kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Kalau kita perhatikan baik-baik, di sini ada 1, 2, 3 kalimat inti yang berbeda ya, struktur kalimatnya masing-masing ya. Di sini, you may kind of explore it with bikes or cars, kalimat pertama. I wouldn't recommend it, kalimat kedua. Dan exploring the savannah by riding a bike or car would ruin the moment. Jadi kalau diartikan itu, dependent clause-nya itu, I wouldn't recommend exploring the savannah with bikes or cars. Nah, ini adalah dependent clause-nya ya. Kalau diartikan, saya tidak akan menyarankan berkeliling padang rumput dengan mengendarai sepeda motor atau mobil. Artinya itu, kalau dipisahkan dari induk kalimatnya, ini ambigu, maknanya menggantung, seperti ada kelanjutannya. Saya tidak akan menyarankan kamu untuk berkeliling padang rumput dengan menggunakan motor atau mobil. Kenapa? Kenapa tidak akan menyarankan itu? Kan belum terjawab pertanyaan, seolah-olah masih ada kelanjutan. Nah, apabila dilanjutkan dengan si induk kalimatnya, because exploring the savannah by riding a bike or car would ruin the moment. Nah, kalau seperti itu kan jadi lebih jelas. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah contoh kalimat majemuk bertingkat dengan menggunakan kata hubung karena. Di sini menyatakan hubungan sebab dan akibat ya. Exploring the savannah by riding a bike or car would ruin the moment. Ini adalah akibat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selain because, itu juga ada although untuk menyatakan pernyataan kontras atau sebuah perbandingan. Contohnya seperti ini. Although I came from the capital, but my heart was filled with countryside's warm feelings. Jadi, sini kan kontras ya. Walaupun saya berasal dari ibu kota, tapi hati saya itu hangat seperti suasana di pedesaan. Katanya begitu. Nah, ini jelas ya sebuah pernyataan kontras atau perbandingan. Nah, selain although juga ada kata hubung so, digunakan untuk mengekspresikan sebuah pernyataan kesimpulan. I just told you about my summer vacation story, so I expect you to tell me yours. Ini kalimat pertamanya, dilanjutkan dengan kalimat kedua. Ini adalah contoh kalimat majemuk bertingkat dengan menggunakan kata hubung jadi. Kira-kira seperti itu penjelasan mengenai compound dan complex sentence. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.